Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Kartika Febrianti. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang gadis remaja yang harus hidup dengan penuh tekanan. Hidup memang penuh makna. Hidup memang penuh cobaan. Bahkan hidup memang tak adil bagi kita yang menjalaninya. Anggi, nama gadis yang harus mengakhiri hidupnya hanya karena kesedihannya. Mungkin kesedihannya tidak seberapa, namun semangatnya yang kurang yang membuat ia mengakhiri hidupnya. Aku Anggi. Aku orang kaya. Ayahku orang yang paling kaya di negeri ini. Dan aku adalah seorang primadona di sekolah. Tapi itu dulu sebelum ayah dan ibuku, bahkan keluargaku hancur. Dan kini aku bukan lagi seorang primadona di sekolahku, melainkan wanita jalan yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Saat aku pulang sekolah, aku dengan penuh semangat ingin menjumpai ayah dan ibuku. Aku memanggil ayah dan ibuku. Ayah, ibu, kalian di mana? Anggi sudah pulang, Bu, ya. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan ibu. Ibuku menangis. Entah apa yang dilakukan ayahku terhadap ibuku. Yang jelas, itu awal keluargaku hancur. Ayah berkata kepada ibu bahwa ayah akan meninggalkan ibu dan ibu tinggal sendirian. Dan aku dipisahkan dari ibuku. Aku gadis yang membutuhkan kasih sayang ibu. Ayahku telah memisahkan aku dengan ibuku. Ibu yang sudah melahirkanku, dia sendirian. Aku terbiasa dengan kehidupanku tanpa ibuku. Aku hidup bukan dengan ayahku, melainkan dengan orang lain yang ayahku menyuruh dia untuk merawatku. Aku tak mengenal dia. Aku sendirian. Aku pindah sekolah dan aku tidak mempunyai teman. Saat itu, aku memutuskan ingin berbicara kepada ayah. Ayah, bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Ayah menjawab, maaf nak, aku tak punya waktu untukmu. Aku sibuk. Ayahku dengan jahat menjawab seperti itu. Ayah, aku anakmu. Dan suatu ketika, mungkin ayahku sudah siap berbicara denganku, dan aku memulai obrolan. Ayah, aku ingin tinggal bersama ibuku.
3 tahun berlalu, aku sudah lulus SMA dan aku mencari pekerjaan. Dan ternyata Allah masih sayang padaku. Allah memberikan pekerjaan dengan penghasilanku yang cukup. Dan saat itu, aku sudah bisa menjumpai ibuku dengan uangku sendiri tanpa bantuan ayah. Semangatku sudah kembali. Aku akan hidup dengan ibuku, dengan ibu yang menyayangiku, dengan kasih sayangnya, bukan dengan ayah yang hanya mementingkan pekerjaannya. Ya, aku harus